Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau meluruskan dongeng yang disampaikan oleh Umi Irena Handono. Karena apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat menyimpang dari fakta sebenarnya. Oleh karena itu, saya berhak untuk meluruskan karena ini masih berkaitan dengan iman saya. Mari kita bersama-sama melihat video dari Umi berikut ini. Sampai Umi mempelajari bagaimana awalnya suatu masyarakat yang mereka ini mempunyai Tuhan banyak, yaitu dewa dan dewi, dan kemudian karena kepentingan negara, kepentingan politik, maka kemudian mereka menyadari Tuhan banyak itu tidak kondusif. Maka harus ada penyempurnaan Tuhan, penyempurnaan dewa-dewi. Bagaimana mungkin misalnya ada dewa perang, ada dewa damai. Ada dewi awet muda, tapi ada juga dewi kecantikan. Nah ini nggak ini juga kan. Ada kemudian dewa yang menjadi kegemaran pemudi. Ada juga dewi yang menjadi kegemaran pemuda. Silakan coba tebak siapa dewi yang menjadi kegemaran pemuda? Zina. Siapa yang menjadi kegemaran pemudi? Bisa saja Samson. Samson, ya Samson. Dan Samson dikatakan anak Tuhan. Nah, macam-macam. Ada dewi kesuburan, ada dewi kekeringan, ada dewi dingin, ada dewi dingin, dewi panas, atau dewa dingin, dewa panas. Nah ini mereka seringkali berantem. Tapi di antara semua dewa-dewi itu, mereka mempunyai satu pimpinan, satu ketua. Dan ini yang mereka sebut dewa bapak. Dewa bapak. Nah, ini cikal bakalnya. Maka kemudian muncullah Trinitas. Oknum yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi sebagai hasil kesepakatan sebuah konferensi yang dalam bahasa Latin Romawi disebut konsili di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Sejak saat itulah muncul Trinitas. Terus begitu saja muncul? Oh, tidak demikian saja. Sejarah menyatakan proses diterimanya konsili Nizea, putusan itu oleh orang-orang Romawi, itu prosesnya cukup panjang dan jangan kaget, berdarah-darah. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Umi ini tidak lebih dari sebuah dongeng yang disampaikan kepada anak-anak sebelum tidur ya. Karena ngaco sekali lah, suka-suka Umi lah ya. Nah, jadi menurut dia, sejarah dari Trinitas ini tadi adalah dari dewa-dewa yang banyak atau Tuhan yang banyak. Yaitu tadi ada dewa ini, dewa itu, dewa kesuburan, dewa apalagi dewa banyak tadi ya. Ada dewa yang disukai anak-anak laki-laki, kemudian ada dewa yang disukai anak perempuan gitu ya. Jadi tadi saya ingat dewa yang disukai anak perempuan itu namanya Samson. Emang Samson itu salah satu dari dewa ya? Bukankah Samson itu salah satu tokoh di dalam Alkitab? Tapi ya sudahlah, saya serahkan lagi kepada Umi. Suka-suka Umi lagi lah, yang namanya kan mendongeng gitu loh ya. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa dari dewa-dewa ini ada satu dewa yang besar, yaitu Dewa Bapa. Nah, untuk mengimbangi dewa-dewa yang banyak ini tadi, akhirnya orang Kristen itu mengangkat ketuhanan Yesus di dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi. Supaya imbang tadi itu ya. Ngomong-ngomong soal berhala atau dewa-dewa banyak tadi itu, yang ada Dewa Bapak juga, saya jadi teringat tentang zaman Arab pra-Islam, di mana orang-orang Arab sebelum Islam ada, mereka adalah
penyembah berhala, penyembah patung-patung, penyembah dewa-dewa. Makanya mereka disebut paganisme. Nah, di dalam Arab, di Mekah sendiri ada 360 berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah yang disembah oleh orang-orang Arab. Nah, konon mereka mempercayai dewa-dewa ini sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi dewa-dewa inilah yang membuat manusia atau orang-orang Arab itu bisa dekat dengan Tuhan. Selain paganisme, di Arab juga ada orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi diaspora yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian juga ada orang-orang Kristen. Nah, apakah orang-orang Kristen ini adalah Kristen yang sejati, Kristen yang benar? Ternyata bukan, karena Kristen-Kristen yang ada di Jazirah Arab itu adalah Kristen bidat, yaitu aliran Arianisme. Nanti saya akan jelaskan siapa Arianisme ini. Dan kemudian Ebionit. Nah, Ebionit inilah yang teologinya cocok dengan Islam, karena Ebionit ini mengakui tentang keesaan Allah menurut mereka. Kita kembali ke dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Arab pra-Islam. Jadi ada 3 dewa besar yang disembah oleh orang-orang Arab. Yang pertama itu bernama Hubal. Jadi Hubal ini adalah berhala berbentuk manusia, dewa terbesar orang Arab yang diletakkan di Ka'bah atau di Mekah. Pertama kali diperkenalkan oleh Amir bin Luhai, seorang pemimpin Bani Qusa'ah, orang yang sangat disegani di sana. Ia membawa Hubal ini dari negeri Syam. Ketika dia perjalanan ke negeri Syam, dia menemukan bahwa ada patung yang bisa disembah, dan ini kelihatannya cocok dan dibawa pulang dan akhirnya diletakkan di Ka'bah. Yang kedua adalah Isaf dan Naila. Jadi Isaf dan Naila ini adalah 2 berhala yang berbentuk kelamin laki-laki dan perempuan. Konon katanya menurut kisah, 2 berhala ini berasal dari 2 dukun yang melakukan zina atau hubungan seks di Ka'bah di Mekah, sehingga Allah menghukum mereka menjadi 2 buah patung batu. Menurut Ibnu Hisham, berhala Isaf dan Naila ini diletakkan di dekat sumur Zam-Zam. Kemudian yang ketiga, ini yang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Umi Irena Handono tadi itu ya, yaitu putri-putri Allah, yaitu ada dewa bulan yang mempunyai 3 orang anak perempuan, yaitu Almanat atau Dewi Fortuna yang dianggap sebagai permaisuri Allah atau ibu dari semua dewa. Kemudian Alata yang disebut Dewi Langit atau Dewi Matahari, dan Al-Usa atau Dewi Venus. Bagaimana cara menyembah atau ritual terhadap dewa-dewa ini? Jadi mereka melakukan ritual dengan cara berjalan mengelilingi patung-patung ini, berhala-berhala ini sebanyak 7 kali sambil berkomat kamit, dan mereka memanjatkan doa. Kemudian mereka juga melakukan sujud di depan patung dan juga mempersembahkan korban persembahan, yaitu dalam bentuk binatang kepada dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tuju. Nah, pada akhirnya berhala-berhala ini semuanya dihancurkan ketika orang-orang Islam menginvasi Mekah, dan semuanya dihancurkan kecuali satu, yaitu batu hitam. Karena ini tidak boleh dihancurkan karena menurut mereka ini adalah batu yang turun dari surga atau turun dari langit. Jadi tidak boleh dihancurkan. Daripada saya dituduh berbohong atau hanya ngomong saja nggak jelas, saya tadi mengambil referensi dari 3 buku. Yang pertama ini bukunya Pak Bambang. Yang kedua ini ada buku terbitan BBK 100 Peristiwa Penting dalam Sejarah Kristen. Kemudian yang satu tadi buku saya di mana ya? Itu bukunya Pak Dr. Yosias Lengkong, juga Sejarah Arab Pra-Islam. Jadi saya malam hari ini mengambil 3 sumber tadi itu ya, dari 3 referensi buku. Jadi saya cukup akademis lah malam hari ini. Tapi biasanya juga saya akademis sih. Nah, kita akan kembali ke konsep Tritunggal. Benarkah Tritunggal baru ada tahun 325 Masehi, diciptakan atau dibentuk, dirumuskan di Konsili Nikea? Nah,
Mengenai konsep Tritunggal sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab dan dituliskan dengan jelas. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di sana dituliskan ada Allah, ada rohnya dan juga ada firman-Nya. Kemudian di Kejadian 1 ayat 26 di sana Allah mengatakan baiklah kita. Kemudian di dalam Perjanjian Baru juga disebutkan tentang konsep Trinitas di dalam Matius 3 ayat 16-17 ketika peristiwa pembaptisan Yesus. Dan juga Yesus sendiri memerintahkan membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu di dalam Matius 28 ayat 19. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada para murid-murid para rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Salah satu contohnya Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid Rasul Yohanes yang rela mati martir demi Allah Tritunggal. Jadi Polikarpus sebelum meninggal dia mengatakan demikian. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus putra terkasihmu, yang olehnya dan bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan roh kudusmu, segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Semua kisah kemartiran para bapak-bapak gereja ini ditulis di dalam kitab Sinaksarion. Teman-teman kalau ada kitab ini atau buku ini silahkan dibaca. Semuanya sangat jelas. Setelah bapak-bapak gereja atau murid para rasul ini, konsep Tritunggal dirumuskan oleh Tertullianus. Jadi Tertullianuslah yang pertama kali merumuskan konsep Tritunggal ini dengan baik, yaitu Allah yang satu hakikat itu memiliki 3 pribadi. Ini tidak berbicara mengenai keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa itu. Sekarang mari kita ke Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Apa yang terjadi sesungguhnya di sini, teman-teman? Apakah benar Trinitas baru dirumuskan, diciptakan di Konsili Nikea? Jadi begini ya, Konsili Nikea ini ada karena ada bidat Arianisme yang dibawa oleh Arius, seorang imam dari Alexandria. Dia ini ngaku-ngaku Kristen ya. Tapi dia itu sebenarnya tidak mengakui ketuhanan Yesus. Menurut dia, Yesus itu punya sifat ilahi tapi dia bukan Allah. Anak adalah ciptaan dan dia lebih rendah dari Bapa. Jadi pada waktu itu bapak-bapak gereja itu mengumpulkan semua uskup yang ada untuk meminta pertanggungjawaban ajaran yang disampaikan oleh Arius. Dan mereka ingin meluruskan Arius, tapi Arius tetap kekeh pada pendiriannya. Dan pada akhirnya dirumuskanlah pengakuan iman atau kanun al-iman. Jadi yang dilakukan di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi adalah merumuskan rumusan iman atau pengakuan iman. Jadi bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau atau apa tadi itu yang dikatakan oleh Umi menciptakan doktrin Trinitas, tidak ya. Jadi yang terjadi sesungguhnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian apakah benar seperti yang Umi katakan bahwa peristiwa ini penuh dengan darah gitu ya, pembantaian gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang seperti itu bukannya agamanya Umi ya. Nah, yang terjadi tidak seperti itu ya. Arius tidak diapa-apakan, hanya dikucilkan. Dan Arius sendiri mati dengan sendirinya di toilet. Nah, inilah sejarah yang benar tentang Trinitas. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semuanya memahami hal ini. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom secara maras, Tuhan Yesus memberkati kita.